pembahasannya tentang tauhid dan fikih kan. Sebenarnya kan harus imbang. Ya. Sedangkan saya lihat ada fardu ain. Fardu ain ini tauhidnya, fikihnya. Yang itu pertanyaan kedua. Sebabnya pernah kejadian kepada teman-teman kita sendiri, seperti Pak Eka sendiri kan kemarin ditanya antara Jibril yang menjawabkan tadi karena sebenarnya kan tauhidnya ke situ. Iya. Karena dia pertanyaan itu sebenarnya siapa sih yang nanya Tuhan itu siapa? Siapa yang mau nanya ke kita kan? Dan berhubung dia kemarin ditanya sama temannya kan, karena dia tidak tahu. Nah sedangkan dulu pernah kita sebenarnya sekarang ini pengajian kita ini memperbaiki apa yang kita bisa dulu, misalnya kita sholat dengan yang benar. Sedangkan tahunya itu kalau kita benar-benar tahu, dan kan dari mazhab tadi bilang tidak sah imannya. Iya. Nah itu jadi pertanyaan. Jadi memang di dalam Islam itu jadi terbagi 3 bagian. Syariat Islam, di bawahnya ada tauhid, terus fikih dan tasawuf. Barulah ibadah insya Allah sempurna. Hukumnya di bawah payung Al-Quran semuanya. Tauhid fardu ain likuli muslimin, bahasanya kuli itu setiap yang mempunyai status agama Islam. Sasaran untuk wajib mengetahui fardu ain untuk orang Islam itu adalah supaya mengurus hati tidak sampai ada keraguan, sampai ada pemahaman, yaitu yang dinamakan ilmu yakin secara ilmu tauhid. Nah, baru melangkah kepada ilmu fikih. Ilmu fikih payung hukumnya adalah fardu ain untuk mengurusi seluruh ibadah yang zahir. Kalau ilmu tauhid sasarannya untuk mengurus hati supaya yakin. Intikan, kalau intikan itu tauhid itu intikan. Tidak diketahui intikan mah seperti sholat, wudu ada gerakan, terus sholatnya takbir ada gerakan. Tetapi tauhid ketika dipertanyakan ini hati sudah yakin, sudah tahu, barulah ini menggetarkan dan mengucapkan ucapan-ucapan keyakinan seperti halnya Pak Eka kemarin ditanya tentang masalah malaikat Ijroil, apakah sendiri, bagaimana tugasnya malaikat Ijroil pencabut nyawa itu. Seluruh banyak manusia ini kan ada pertanyaan per hari, per menit, per detik itu diadalil anfas, yang mati, yang hidup. Sekitar kita napas naik turun itu ada yang mati, ada yang hidup, supaya menyeimbangkan alam semesta ini. Nah, apakah malaikat Ijroil sendiri? Nah, malaikat Ijroil kan di dalam tauhid adanya. Amantu billahi, kita iman kepada Allah. Nah, Allah itu baru tuh sifatnya 20 yang wajib, mustahilnya 20. Nah, kode 5 baru tuh amantu billahi wa malaikatihi, malaikat Allah iman kita yakin percaya. Yang wajib diketahui jumlahnya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan itu adalah ru'usaul malaikat, kepala malaikat, komandan. Berarti kalau setiap komandan ada anak buah. Ijroil ribuan, setiap satu orang saja ribuan. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya tauhid sasarannya untuk keyakinan, akidah, wajib fardu ain. Bahkan Imam Sanusi sangat mewajibkannya dari bahasan Rasulullah SAW. Dasarnya landasannya Al-Quran, Faklam annahu la ilaha illallah. Faklam kalimatnya dikaji. Faklam ini jawab, harus mempunyai syarat jawab. Iklam juga kalimat filam. Nah, pengambilan fardu ain itu daripada kalimat faklam. Maka ketahuilah oleh kalian semua, kata Allah, annahu, bahwa Allah itu la ilaha illallah, la nafi, dinafikan semua, la ilah, tidak ada ilah di alam dunia ini.
Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan apa namanya, berbagai macam Tuhan dinafikan di dalam hati kita. Tidak ada pokoknya di dalam hati kita. Illallah, isbat, tetapkan di hati kita hanya Allah yang mengurus kita, Allah yang memberi rezeki kita. Yang lain-lainnya tidak ada. Tumpuan kemanapun Allah yang lain tidak ada kecuali Allah. Maka bahasa tasawufnya Allahumma anta maksudi, Allah anta Tuhan, maksudi yang aku maksud semua dari dalam perkara hidup saya, amalnya saya hanya karena Allah. Maka dipadukan antara keyakinan, syariat, fikih dan tasawuf, adab-adaban hati kita, sholat kita. Nah, barulah kita menuju hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiga itu wajib semua. Kalau tidak ngaji, ini masalahnya tidak ngaji doang. Kadang-kadang kan kita ngaji, kadang enggak. Itu memang enggak apa, urusan Allah. Sebab itu namanya hidayah. Yang penting ada di sini kekuatan. Ya Allah, saya berikan kekuatan untuk istiqomah dalam mengaji, rutinitas. Begitu saja, insya Allah akan mengabulkan. Kalau bisa datang ngajar saja hari ini atau besok lusa, insya Allah kita nanti bisa jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dikaji ini tauhid, sholat, fikih atau tasawuf, pengamalan yang murid dengan tubuhin, ikhlas. Nanti tasawuf ada ikhlas, ada apa namanya, tidak riya, tidak ujub, tidak ta'abul, mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Nah, nanti ada lagi tasawuf. Nah, kalau kita ditanyakan nanti dalam barzakh, pertanyaan itu muncul sendiri dengan seperti ini. Allahu Rabbi, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma kibatul man Rabbi. Nah, apa namanya? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan kita bisa jawab di dalam ngaji tauhid tak? Tadi Allahu Rabbi. Rabbi itu Allah, Tuhanku. Itu dengan bahasa amal nanti. Allah itu Allahul ladzi khalaqas samawati. Apalagi kalau kita bisa jawab banyak terhadap malaikat munkar nakir. Sebab munkar nakir itu butuh jawaban begitu doang. Allahu Rabbi, segitu doang. Apalagi kalau banyak. Itu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dikaji nanti i'tikad tauhid kepada para rasul, yaitu yang wajib di rasul 4, yang mustahil di rasul 4, yang jaiz di rasul 1. Sidik, amanah, tabligh, papongan, sidik, jujur, amanah, tabligh, sidik, amanah, terpercaya, tabligh bisa menyampaikan sesuai dengan sasaran dan jujur, amanah, papongan, cerdas juga. Itu nanti yang kita kaji sasarnya buat pertanyaan malaikat munkar nakir. Jadi kesimpulannya tauhid juga wajib ngaji. Nih globalnya begini judulnya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Jumlahnya 6 itu rukun iman. Rukun iman Islam ada 5 iman. Nah itu nanti yang kita bahas. Islam ada 5, syahadat alla ilaha illallah, wa tuqimah sholat, mengerjakan sholat. Itu bahasa globalnya. Ini kajian uraiannya gitu. Jadi kesimpulannya ini juga fardu ain ke setiap para muslimin, juga ngaji fikih, juga praktek untuk ibadah juga wajib. Jadi artinya ya selama kita masih hidup, ada nafas, diberikan nafas, semuanya kita laksanakan itu kalau ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin.